Ya, alhamdulillah perjalanan lancar. Perjalanan ini membawa misi untuk menyalurkan bantuan yang diamanatkan oleh masyarakat Indonesia untuk masyarakat Suriah, untuk bangsa Suriah. Dan kita ingin bantuan itu betul-betul sampai ke lapangan, ke orang-orang yang memerlukan. Dan ini saya ingin bacakan salah satu surat tempat di mana teman-teman Hilal Ahmar bekerja. Teman-teman Hilal Ahmar ini bekerja di namanya Masfa Salma Maidani. Masfa Salma Maidani itu rumah sakit lapangan yang jarak dengan tentara rezim Bashar itu hanya sekitar 2 kilo. Jadi betul-betul di front line. Dan mudirnya atau direkturnya namanya Dr. Romi itu mengirim surat kemarin ketika teman-teman pulang, dibawain surat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhwah fil Hilal Ahmar Society. Kepada teman-teman Hilal Ahmar Society, aslamna fil mustashfa Salma Maidani mablag 25,000 dolar Amerik. Kami telah menerima rumah sakit Salma Maidani sejumlah uang 25.000 dolar Amerika. Ini kemarin yang kita salurkan lewat Mustafa Salma. Selain ada juga uang kas yang kita berikan tunai kepada penduduk fukara, penduduk yang terluka yang kita keliling langsung ke lapangan. Tamma istithmaruha fi syira' sayyarah tuf'arubai. Telah kami belanjakan uang itu untuk membeli klinik mobile yang 4 gardan itu. Wa syira' muwallitah kahrabai ihtiyatiyan. Kemudian untuk membeli genset emergency, wa munadzam kahraba, dan beberapa alat listrik. Wa tamma syira' kamiyat min ad-diesel ikhtiyatiyah lil mustashfa. Kami juga telah belikan sejumlah solar emergency untuk rumah sakit. Kalau tidak salah kemarin dibelikan 10 drum. 10 drum itu sudah hampir 40 juta karena mahalnya 38 sekian juta. Wa tamma syira' duf'atai min ad-dawa' as-saydariyah al-mustashfa al-Maidani. Kami juga telah berikan obat-obatan untuk 2 kali periode untuk di apotek Mustashfa Maidani. Ini obat-obatan dan susu balita. Kemarin yang obat-obatan ini kita bawa langsung masuk hutan, jadi kita panggul gitu. Banyak sekali, kita bersebelas memanggul. Wa hadza bil idhafah lima baligh maliyah musa'adat lil ikhwa al mujahidin al amilina fil mustashfa. Dan itu juga kita berikan untuk musa'adah, bantuan saudara-saudara yang bekerja di rumah sakit. Karena di rumah sakit itu ada sekitar 24 orang yang bekerja. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyaktuba dzalika fi mizan hasanatikum, fi mizan hasanatihi. Jadi mudah-mudahan kami mohon pada Allah, berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menulis itu dalam mizan kebaikannya. Wa ayyaktubakum intahu minal mujahidin, dan menulis kalian semua di sisi Allah sebagai mujahidin. Wa nahuthukum wa munadzamatukum al-muwaqqira ala istimrari da'mikum li hadzal mustashfa. Kami juga berharap pada kalian dan organisasi kalian untuk terus membantu rumah sakit ini hatta nastati an nuqaddim khidmatina at-thayyibah lil mujahidin, sampai kita bisa membantu, sehingga kita bisa memberikan bantuan yang terbaik bagi para mujahidin. Mujahidin ini sebutan untuk semuanya di sana, baik rakyat maupun yang oposan, semua di sana disebut mujahidin. Wa nu'allimukum an hadzal mustashfa mu'tamidan i'timadan kulliyan. Dan kami beritahukan kepada kalian bahwa rumah sakit ini bergantung sepenuhnya, mu'tamidan i'timadan kulliyan, ala musa'adat ikhwanina fi Indonesia, terhadap bantuan dari saudara-saudara kita di Indonesia. Jazakumullah anna kullal khair. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan seluruh kebaikan. Salma, tanggal 25 Februari 2013. Dr. Romi sebagai Direktur Rumah Sakit Salma Maidani. Ini suratnya. Terima kasih kepada
kepada para donatur, para penduduk Indonesia. Nah, jadi misi kita itu yang kita lakukan, kita kemarin juga alhamdulillah menyalurkan bantuan tunai kepada, tadi sudah saya sebutkan, orang yang terluka, orang yang ditinggal mati oleh keluarganya, para syuhada maksudnya, kemudian orang-orang yang fuqara, yang selama ini kondisi masyarakat di sana bisa dibilang ya tunakarya, mereka tidak bisa bekerja. Tempat wilayah kita bekerja itu daerah pegunungan, pertanian apel, pertanian zaitun, tin, dan mereka tidak bisa menjual hasil panennya. Jadi kita melihat bagaimana apel-apel itu keleleran di jalan, berceceran, karena tidak bisa menjual, mereka gagal di musim. Bagaimana kebun-kebun itu ditinggalkan oleh mereka, sebagiannya mengungsi. Nah, jadi mereka ini tunakarya, tidak bekerja. Selama ini mereka makan ya dikasih. Siapa yang ngasih? Ya Mujahidin. Karena Mujahidin menghidupkan 2 pabrik roti di sekitar sana. Mereka yang menyelenggarakan tohu, tepung terigu, kemudian diesel, kemudian genset, mesin itu pabrik yang mati itu dihidupkan, dan kemudian roti yang diproduksi dari situ dibagi-bagi itu seluruh penduduk. Ada sekitar 56 desa di kawasan kita bertugas itu. Dari Indonesia 5 orang, dibantu oleh kurir, ya relawan yang ada di Latakia, orang-orang Suriah. Latakia itu perbatasan dengan Suriah, jadi dia border yang berbatasan langsung dengan Suriah. Sebelah selatan kali ya, selatan ke arah Menjas itu. Jadi balik ini, perjalanan sekitar 2 jam, 1,5 jam, 2 jam naik pesawat dari Istanbul. Jabal Nusra itu sebenarnya hanya salah satu liwat, salah satu. Jadi di sana ini pejuang itu diorganize dalam satu wadah yang namanya Katibah. Katibah itu jumlahnya ada ratusan. Nah, Katibah itu nanti diorganize lagi dalam bentuk liwat namanya. Liwat. Nah, Jabal Nusra itu sebenarnya hanya salah satu liwat. Salah satu liwat dari sekian banyak liwat. Ada liwat itu misalnya liwat Muhajirun, ada liwat Akhrarus Syam, ada Ansarus Syam, ada Ghurfah Mujahidin, ada macam-macam, banyak sekali liwat-liwat. Ada liwat Fathul Mubin. Ya, mereka bahu-membahu untuk berperang bersama melawan kezaliman Bashar ini. Karena mayoritas dari mereka itu rakyat Suriah dan sekitar, orang-orang Arab sekitar, mereka sudah melihat sendiri bagaimana kezaliman pemerintah ini sejak tahun 70. Sejak tahun 70. Sejak tahun 82 ada satu tragedi yang sangat terkenal, pembantaian di Hama. Tahun 82 itu yang terbunuh di Hama saja itu 80.000. Korban terbunuh pada waktu itu 100.000. Hampir semua orang penduduk yang kita jumpai itu masing-masing seperti punya cerita ya. Punya cerita pengalaman. Ada yang pamannya dikampak di sini, ada yang tetangganya, macam-macam cerita kezaliman itu luar biasa. Yang cerita ini bahkan termasuk aparat yang saat itu berdinas di sana. Kita sempat terjumpa dan dia menceritakan, tapi sebab dia pada waktu itu dikelompokkan sebagai Sunni, tidak begitu banyak dilibatkan, tapi dia mengerti bagaimana pembantaian itu, bagaimana penguburan massal itu dia ceritakan semua. Pertama saya sampaikan salam masyarakat sana untuk penduduk Indonesia. Mereka mengucapkan terima kasih sekali kehadiran relawan kita ya, orang-orang Indonesia. Dan mereka selalu katakan di banyak forum, karena kita diajak keliling juga jalan-jalan kemana-mana ya, ditemukan kepada penduduk, seperti ingin ditunjukkan ke mereka, ini loh saudara kita tuh dari jauh tuh datang. Mereka ini, kita ini tidak sendiri. Mereka ini menempuh perjalanan 24 jam. Itu diceritakan. Kita ini tidak sendiri. Ini saudara kita dari jauh ini datang. Dan mereka selalu mengucapkan terima kasih jazakumullah khair pada siapapun yang memberikan donasi kepada penduduk di sana. Kita sempat renyuh itu ketika menyalurkan bantuan tunai. Kita kan bikin sekian banyak amplop untuk keluarga-keluarga yang tadi terluka, keluarga yang tinggal syahid, macam-macam gitu.
itu mereka sampai menangis dan berdoa panjang sekali ya, mendoakan orang Indonesia. Dan kita berharap semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman ikhlas lillahi ta'ala, dan kita juga berterima kasih para donatur di Indonesia yang telah memberikan donasi melalui Hilal Ahmad. Kita berusaha sungguh-sungguh untuk menyampaikan ini sampai ke lokasi. Kita bahkan dalam menyalurkan dana ini untuk relawannya seperti tiket dan lain-lain itu kita cari sendiri. Jadi tiket dan yang lain-lain itu kita cari donasi sendiri yang memang itu untuk tiket. Donasi yang selama ini kita terima dari masjid, dari 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta itu betul-betul tidak kita ganggu. Kita tidak gunakan itu untuk beli tiket, untuk beli apa, enggak. Tiket apa dan lain-lain kita cari sendiri. Jadi betul-betul yang apa yang dari masyarakat itu kita salurkan ke sana, dan alhamdulillahirabbil alamin itu yang bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari masyarakat Indonesia itu tercapai.